Ya, Kak. Beta percaya bahwa walaupun kata orang semua sibuk sampai saat ini, malam ini, tapi karena katong ingat bahwa ada proses Tuhan yang Tuhan berikan anugerah untuk komunitas buku Paraboro, maka malam ini katong sediakan waktu yang cukup dibilang sederhana ya, para orang semua. Jangan berkecil hati, walaupun katong hanya 4, 5, 6, 7 yang baru bergabung, tapi dari 7 inilah yang Tuhan akan bentuk kita untuk menjadi orang-orang yang bisa membanggakan Aboru ke depannya. Bukan hari ini saja, tapi seterus dan selamanya gitu. Ya, sebelum kita mulai dalam kata orang punya ibadah singkat nanti yang akan juga dipimpin oleh Pak Pendeta Yakob Timiselah. Beta mau speaking sedikit saja. Saat beta bilang buku Paraboru, nanti Pak Saudara semua bilang salam Maluku cerdas, salam Aboru cerdas. Di-unmute semuanya, Pak Pendeta juga bisa jawab ya Pak Pendeta. Gitu. Oke. Nanti secara spontan beta bilang buku Paraboru, langsung Pak Saudara semua jawab. Salam Maluku cerdas, salam Aboru cerdas. 1, 2, 3. Buku Paraboru, salam Maluku Salam cerdas. Maluku cerdas, salam Aboru Aboru cerdas. Lebih gerak lagi, lebih apa sih semangat maksudnya. Kita ulangi ya. Buku Paraboru. Salam Maluku cerdas. salam Aboru cerdas. Ya. Aboru akan cerdas, Maluku akan cerdas kalau punya bibit-bibit yang memang baik sampai hari ini. Mungkin 1 tahun proses berjalannya ke tahun ini, orang mengenal kita sudah banyak mendapatkan ABC. Tapi juga ada lika-liku yang cukup pokoknya ada kerikil-kerikil yang katong alami. Beta sing panjang ngomong lagi, beta akan mengajak saudara semua untuk saat teduh sejenak sebelum katong punya ibadah singkat malam ini. Mari saat teduh. Saat teduh selesai, kita akan angkat pujian. Silakan di-share oleh Bung Johan. Kita ikutin lagu yang akan di-share screen. Kakak Johan kayaknya masih emo. Sekarang yang keluar lagi. Unmute dulu, Bung Johan, unmute dulu. Oke, kalau bisa untuk share screen atau nyanyi saja tanpa musik Oh, dia masih sampai mute ya? iringan. Iya, masih mute. Masih mute. Lagu apa, Dek? Ku berbahagia. Oke, Oh, sebentar. dia masih mute. Aku coba mainin gimana? Oh, silakan Oh, Maro. siap Maro. Luar biasa. Kita dipandu oleh ibu kita, Tante Rolin. Kita Kartini. Ibu kita, Ibu Christina Marta Tiang. Beta ambil nada.
Teroli mute. Kita Teroli ke mute. sorry Carol, mute. Nah, Udah. ya udah. Maroli aja yang main ya. Kita yang Oke. Bentar ya. Ya. Bahagia Yesus. Jutaan aku bernyanyi Mari kita berdoa. Dalam kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi kami, anak-anak Aboru, Lea Lois, sama seluruh tercinta yang dirantau, yang bergabung dalam komunitas Kultur Aboru, dan setiap anak Aboru yang bergabung di malam ini, kami akan memuji membesarkan nama Tuhan dalam suatu sukacita ungkapan syukur untuk 1 tahun komunitas buku for Aboru di bawah naungan Yayasan Pita Ina Ama. Dalam ibadah ini Tuhan, kami mengundang Tuhan hadir di setiap hati dan pikiran kami, menguduskan ibadah virtual kami, supaya ibadah yang kami lakukan dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya menjadi hanya dalam satu nama, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam sukacita yang sama kami akan mendengarkan firman Tuhan dan akan men-sharingkan bersama untuk melihat kembali betapa kebaikan Tuhan dan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kami 1 tahun ini. Kami mohon Tuhan lengkapi kami dengan hikmat-Mu agar setiap firman Tuhan yang akan kami sharingkan bersama dapat menjadi kekuatan dan dapat memberi kami kekuatan yang baru untuk memasuki dan melangkah di komunitas buku Aboru ini di hari yang baru dan untuk masa depan Aboru yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, uratilah kami yang berdosa ini, dan kami siap untuk mendengar dan sambut firman-Mu malam ini. Amin. Amin. Saudara berkasih, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan serta men-sharingnya bersama-sama dari kitab pertama Korintus pasal 12. Pertama Korintus pasal 12 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Kalau sudah menemukannya, nanti ayat 12 kita yang baca, ayat 13 bersaudara semua baca sama-sama. Dengan perikop banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikianlah pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di malam hari ini, cukup pendek, dan kalau kita
lihat teks bacaan ini lebih cocok untuk dipakai di hari-hari gerejawi. Tapi kita angkat bacaan Alkitab ini mengingatkan dan mau membuka cakrawala berpikir kita selama 1 tahun ini terhadap Aboru. Aboru itu satu negeri yang di dalamnya ada banyak sekali anak-anak Aboru, bahkan ribuan orang yang memiliki karakter, memiliki pola pikir, yang memiliki cara hidup masing-masing, tapi tetap ada dalam satu lembaga yang ketong bilang satu negeri, ya, secara sosial dan budaya. Tapi yang lebih khususnya lagi, katonang beda-beda, yang tadi beda-beda karakter, beda-beda pola pikir, beda-beda cara hidupnya, tapi tetap satu di dalam Tuhan. Seperti yang tadi Beta bilang, bahwa ketong yang ada dalam satu renungan khusus, tapi kita akan sharing bersama. Ya, kira-kira satu perjalanan, satu usia BVA ini, buku for Aboru ini, apa yang kita temukan di sini? Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita alamin, ya. Karena kalau kita sendiri tahu usia 1 tahun itu usia yang cukup masih muda ya. Kalau seorang bayi dia masih jalannya dibantu-bantu atau masih semua aktivitas dia makan, tidur, mandi, dan dia itu masih diatur dan dibantu oleh orang tua. Nah, sama dengan BVA, oleh sebab itu untuk membuka sharing katong di malam hari ini dalam renungan atau sharing bersama tentang 1 tahun berjalannya buku for Aboru, berbakti, dan juga membangun Aboru, Beta akan membuka ini dengan mempersilakan Bung Johan sebagai salah satu founder atau yang memiliki inisiatif untuk membuka buku for Aboru ini hadir bagi katong di saat ini dari sejak tahun lalu. Silakan Bung Johan. Baik, saudara semua, selamat malam. Terima kasih untuk waktunya, Bapak Pendeta yang kita hormati, Bu Nyong, Ade Semi, Tania, Marol, Ade Marcia, dan Ade Andre. 1 tahun ya, atau saya sangka dalam situasi pandemik ini lahir satu komunitas pendidikan buku for Aboru. Ketika 15 Mei 2020, Beta dengan Tania berproses dalam pergerakan ini. Ketika ide-ide yang disampaikan tidak terlepas juga dari dukungan dari teman-teman Heka-Leka, dalam hal ini ada Stanley ya. Sebenarnya mimpi ini dia sudah ada tuh mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya, tapi kita orang belum berani memulai ini. Ada pemikiran-pemikiran dari teman-teman di Jakarta juga, tapi ya sudahlah, kita orang berjalan aja dulu dengan teman-teman yang lain. Mungkin pada saat ini adalah proses ya untuk bagaimana kita orang memantapkan diri untuk membuat satu pergerakan. Puji Tuhan ketika dideklarasikan ya, waktu itu juga melalui Zoom dalam satu Zoom juga ya, dalam satu Zoom bersama teman-teman di apa namanya Maluku, dalam hal ini dimotor oleh Heka-Leka, teman dari beberapa negara juga masuk di situ. Ya tidak muluk-muluk sih, kita orang punya mimpi itu bisa kita orang berani untuk deklarasikan, yaitu membangun jendela dunia di Aboru. Membangun jendela dunia di Aboru, medianya cuma satu, itu mulai buku. Nah, mimpi-mimpi kecil ini kita orang coba bertolak dari satu titik yang paling kecil, di mana Beta ingat waktu itu Andre, ada Bastian ya, Bastian Teresa, Tania juga. Waktu itu Ade masih di Aboru. Ada Pepe di Urwano. Lalu Beta bilang, Ade, saya tolong bikin satu video di situ ya, kasih semangat buat buku for Aboru. Dan video itu tuh dia menjadi sejarah buat kita orang. 1 tahun kemarin akan masih tersimpan rapi di di Instagram. Nah, memang ini satu perjalanan panjang ya,
yang memang kita harus 365 hari kita berproses sampai di detik ini di tengah-tengah isu-isu sosial yang terjadi di Aboru. Di samping itu, Saudara, dia terus berkembang, orang bisa men-share itu, direspon baik oleh orang punya usi yang paling manis di malam hari ini, si Rolina Umuri. Kita bilang, Jo, ada bikin apa tuh? Lalu kita jelasin ini kita ada bikin komunitas pendidikan. Ya sudah. Yang beta ingat tuh kalau paruh pendidikan kata orang nomor 1. Beta di depan. Ya sudah, mari kata orang maju pelan-pelan. Nah, pergerakan ini kata orang coba bangun di Jakarta. Sempat juga ada dalam beberapa diskusi dengan beberapa teman. Dorang sih sebenarnya kasih warning buat kata orang ya, khusus anak Aboru. Hati-hati loh, kondisi Aboru tuh begini dan begitu. Cuman ya beta bilang lah, kita kalau misalnya main di pendidikan ya aman-aman aja, mau ngomong tentang isu-isu strategis yang dorong lagi pikirkan di sana juga, kita pikir itu semua masalah. Nah, berproses terus, beta bilang ini kita mau mulai dari mana? Pengumpulan buku, oke 1000 buku lah, kita orang kumpul. Puji Tuhan, beta ingat pada waktu orang beta coba share apa namanya, orang punya poster itu ke teman-teman di gereja. Wah, kayak ada satu semangat baru gitu. Ada orang yang datang kasih buku di Asembaris, di Tebet. Ada orang bilang, Bung nanti besok ya ada yang bawa buku. Terus ada yang telepon dari gereja lagi bahwa ini ada orang gereja nih, dia mau kasih Alkitab. Itu Alkitab apa? Alkitab apa namanya? Yang apa sih Mami waktu itu ya? Alkitab Kidung Jemaat. Iya, dan Kidung Jemaat tuh. Lai, iya. Dan itu tidak tanggung-tanggung, kurang lebih sekitar 40 kardus. Baru-baru lagi. Dapat 500 atau 1000 ya? 40 kardus. Satu kardus itu isi berapa ya? 20. Iya, hampir 1000 kan? Lalu dilihat oleh saudara-saudara Borukart yang ada di Jakarta ini, ada oma-oma datang bawa apa namanya buku dan Toyota Volkswagen. Wah ini kayaknya orang mulai melirik ya. Nah, lalu kita berpikir, wah bagaimana nih kalau misalnya untuk strategik, kita orang coba berpikir untuk ngangkat dulu. Nah, kita orang coba usulkan rekod muri. Sekarang rekod muri itu pada bimbang semua tuh, uang di mana? Nggak ada kepeng. Lalu panggil, waktu itu kita ingat panggil Om Ama. Om, kotoran coba sharing konsep dulu ke Om Ama, ini kotoran ada mau bikin sesuatu buat Aboru nih, muri dan segala macam. Dan di tengah perjuangan itu, tahu kotoran ada sibuk dengan bansos untuk ke anak-anak Aboru di Jakarta. Nah, di situ dibangun pelan-pelan perjaringan ini. Pada waktu bagi-bagi bansos, kita bilang ini kotoran ada bikin pergerakan nih. Begini kotoran ada urus muri nih. Waktu itu nyambung juga ke Bapak Raja. Ketua sudah minta data dari Bapak Raja belum kasih nih. Telepon Om Eli ya datang. Nih, suruh telepon Bapak Raja. Bapak Raja semua, Marsi waktu itu di Aboru, cepat laksanakan dokumen-dokumen apa aja yang memang harus diambil. Wah, kalau ingat Marsi bisa di Aboru sampai dia jatuh hampir tatikan ponsel. Gara-gara surat sepanggal tuh. Ya puji Tuhan ya, kita orang tetap bersyukur bahwa ini bukan karena kuatnya kita orang di saat ini. Buku Aboru ini bukan saya belum beta pendiri, tapi yang beta yakin yang kasih visi itu dan misi itu adalah Tuhan. For beta dengan saudara semua. Jadi semua yang kita orang kerjakan itu beta kembalikan untuk Tuhan. Dan itulah
mau yang semau kita orang harus berkorban waktu, tenaga dan segala macam. Bahkan kemarin ada yang bertanya-tanya begini, dong bikin apa kegiatan-kegiatan tuh dapat paketan dari mana? Kita bilang kata sayang tempat patungan aja. Ya kalau misalnya sampai dong kan bilang wah dong setiap kegiatan bikin di Zoom dong bayar dan segala macam, itu masih utang semua tuh. Oh, kita catat banyak nih, aduh. Ya, lagi Lalu maksudnya masih ya ingat lagi. karena kata orang ya terus melayani gitu, jadi ya sudahlah begitu kan, lupakan segala sesuatu. Sampai kita ingat satu kali waktu pulang ke Aboru mau baku dapat yang guru-guru dan segala macam, Bunyong saja mau bayar harga auto satu saya mau ambil maror. Oh, lapia dingin saja. Sampai bilang ini satu kali le kalau misalnya dikasih le berarti sudah lah, kalau saya mau kenal sudah. Nah, ini kan bagi beta ya pesan moralnya itu sangat tinggi, saudara ya. Ketika memang orang di Jakarta bilang bahwa kamu orang nih ada ya istilah-istilah cari panggung lah, banyak lah kayak begitu. Tapi kita bilang ya kita kan berbeda, kita orang fokusnya ke Aboru. Nah, sampai di situ kita coba berproses dan mungkin nanti Tania silakan dilanjutkan. Mau nangis ya? Habis itu. Marol dulu kapan Marol? Mami dulu. Mami dulu lah. Baik Ya. ya. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam kembali ya, Om Yopi, Marol, Bu Ongen, Ade Semi bergabung dengan Katong, Andre yang mungkin masih siram badan. Ade juga selamat malam. Setahun ini beta sih mengucap syukur dulu, berterima kasih buat setiap pribadi yang ada di sini ya. Apalagi yang dari awal ada sama-sama dengan Katong ya. Seperti tadi Odi bilang, mungkin memang untuk sebuah gerakan tuh kan butuh ada yang inisiatif dulu toh, ada yang mendirikan dulu. Tapi BVA ini sebetulnya milik Katong semua lah gitu, milik anak Aboru semua, dan siapapun yang mau memiliki hati untuk berbagi dengan BVA ini Katong sangat-sangat terbuka. Ada Semi di sini toh, nanti Semi misalnya mau juga kakak beta mau ikut bagian dalam BVA boleh sekali. Karena Katong tidak bisa jalan ini saja, Katong butuh untuk apa sih regenerasi, Katong butuh untuk multiplikasi, dan Katong kan memang beta rasa memang sangat unik ya, karena Katong ini semua domisili rata-rata, bukan rata-rata, awal-awal semuanya itu di Jakarta. Dan pada saat gabung itu memang karena Eten tuh orangnya kan memang sudah gerak duluan kan, jadi waktu itu Katong beta dengan Odi sebetulnya Katong sama-sama sudah untuk apa ya, Katong pengen bikin sesuatu buat Aboru tapi bingung benar. Waktu Bu Eten bilang, jadi dia kompor, dan itu yang bikin Katong pede untuk jalan dengan ketidaktahuan tapi dia mendorong gitu. Akhirnya memang awalnya memang beta rasa ini semua karena kasih ya, makanya Katong bisa sampai 1 tahun masih sangat-sangat seumur bayi, dan Katong berharap ada tahun-tahun yang panjang ke depannya. Makanya nanti kalau Katong mau apa lah, Katong Lelia Semi loh, nanti Semi pun adik-adik semua jalanin BVA, bukan gantiin tapi meneruskan ini gitu. Katong punya mimpi 10 tahun nih Katong lihat Aboru tuh berubah menuju perbaikan yang luar biasa ya. Karena sekarang pun sendiri Katong ada yayasan yang memperkuat Katong untuk bergerak ya. Secara hukum Katong juga kuat gitu untuk Katong memiliki landasan yang kuat untuk Katong boleh berjalan, tidak cuma gerakan aja. Jadi kalau orang tanya itu Katong sudah ada yayasan, ada pertanggungjawaban yang nanti juga bisa dipertanggungjawabkan secara jelas. Itu satu ya, beta bersyukur buat setiap pribadi yang terlibat sampai sejauh ini. Awal-awal masuk, beta ini kan sulama ya, saya ikut gerakan setelah ada Talita gitu kan, jadi beta sudah lebih mengkhususkan diri jadi ibu dan bekerja saja udah, tapi kemudian dengan BVA ini beta mulai lagi berorganisasi begitu. Jadi kayak ilmu organisasi itu akan hilang tuh, anyu-anyu sedikit. Tapi beta maksudnya beta nih orang yang lebih analis karena beta kerjanya di belakang meja. Beta ketemu dengan Johan yang orangnya marketing abis gitu, yang bilang oke ini aja dulu gitu, baru nanti udahlah nanti pikirin caranya. Awal-awal tuh beta memang kalau Katong ngomong kan di Marol juga, pokoknya pasti adalah beda-beda pendapat, tapi itu Katong enak kan, Katong beta bersyukur Katong punya cara yang enak untuk komunikasi, walaupun nanti ada potong masuk sini, potong isi boleh begini, hati-hati begini, posting begini itu banyak sekali koreksinya. Bawel, beta yang Marol tuh yang tukang bawel di sini kan. Maksudnya Katong lebih memikirkan resiko segala macam gitu. Jadi kalau
dari beta sendiri pribadi mohon maaf kalau ada kekurangan atau punya banyak kelemahan, tapi itulah kenapa ketong butuh, ketong bisa sendiri kayak tadi banyak anggota tapi satu tubuh, itu kenapa ketong butuh anggota-anggota yang lain, dan ketong berharap setelah ini pun BVA setelah 1 tahun ada lebih banyak orang yang mau bergabung bersama dengan katorang untuk menjalankan apa yang ketong rindukan untuk Aboro gitu. Kita bergabung juga ada tadi Odi ya, marketing abis yang bilang udah bikin aja dulu, nanti pikiran caranya bagaimana, beta bingung-bingung. Nggak bisa, beta tuh harus rinci dulu gini baru jalan. Sementara Odi enggak, jalan dulu baru nanti dipikirin gitu. Marol yang visioner gitu, banyak sekali ide-ide yang langsung nanti gini-gini. Oh iya, betul belum kepikiran, Marol udah sampai sana duluan gitu. Terus ada yang apa ya, pokoknya itu bersyukur banget gitu ketemu orang-orang yang sangat sigap gitu. Ade apa aja tuh Ade bisa gitu. bikin itu, bikin begitu. Iya kakak, itu paling senang tuh. Iya kakak, walaupun kita tahu semua tuh sibuk, tapi semua tuh ketong pegang tangan gitu dengan kesibukan masing-masing. Tapi memang mungkin ini waktu-waktu untuk ketong santai. Kita pikir sih, kita membayangkan 1 tahun BVA itu akan agak heboh, tapi memang waktunya memang beta menilai sendiri secara pribadi, beta mungkin kayaknya kita memang agak-agak overload ya dengan kesibukan masing-masing dan kesibukan kegiatan juga. Jadi kayak mau dibilang kurang persiapan, iya, tapi beta bersyukur kita bisa memaknai dengan sederhana. Karena ketong jujur dengan ketong pun diri sendiri sekarang sih gitu. Jadi begini enak ketong bisa bicara lebih kepada ketong sendiri gitu. Lebih kepada ketong sendiri, apa sih yang ketong berusaha untuk rehat sejenak, untuk berhenti sejenak supaya ketong bisa berpikir masuk tahun kedua nih BVA mau bagaimana begitu, fokusnya lebih fokus lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kembali ke kalau mau bilang firman yang tadi, ketong semua punya kelemahan, jadi beta bersyukur berjalan 1 tahun bersama dengan orang-orang yang ada dalam BVA ini yang Tuhan kasih. Ada pun di Belanda juga Bu Ongen yang masuk juga, itu ketong punya kelemahan dan ketong sama-sama tahu, tapi justru karena perbedaan dan kelemahan-kelemahan itu yang membuat ketong tuh menjadi semakin kuat sebetulnya. Tidak harus sama, tapi karena perbedaan-perbedaan itu yang membuat ketong menjadi BVA yang bisa boleh berdiri dengan, beta takjub sih banyak banget yang dikerjakan selama setahun kemarin gitu. Itu aja mungkin dari beta, mungkin semangat itu saja, dan berdoa ke depannya ada orang-orang baru yang Tuhan kirim ya, seperti di tahun kemarin tuh udah banyak sekali Tuhan kirim, dan tahun ke depan semoga juga ada banyak hal yang tidak terpikirkan juga mungkin akan dilakukan. Yang penting ketong sudah landasi dengan kasih dan juga iman. Marol dan Olivia beriman saja dulu toh, berhikmat juga, pasti ada banyak hal yang bisa dikerjakan bersama. Thank you. Terima kasih Usitania. Ya? Mami langsung tunjuk siapa? Marol, tadi kan betul mau Marol duluan. Marol. Serol. Sepertinya sudah terwakili. Shalom. Shalom. Bapak Pendeta, shalom. Adik-adik, anak-anak. Shalom, Usi. Shalom Andre, sudah mandi kah? Kayaknya semuanya udah diwakili sama Kak Johan sama Mami deh. Sudah terwakili, jadi mungkin apalagi yang mesti ditambah nggak ada. Pasti yang ada, pasti, Marol, pasti ada. yang pasti apa ya? I'm so blessed. Marol sangat-sangat diberkati karena diberikan kesempatan untuk bisa membantu menjadi bagian daripada komunitas buku for Aboro. Jadi kalau boleh jujur menyampaikan, ada satu visi dan misi lama yang pernah tertanam di kepala Marol dari Marol masih sangat muda, masih kecil, oleh almarhum Opa Yup, papanya Marol ya, Opa Yup Nahumuri. Mungkin Bapak Pendeta masih tahu Beta Pung Papa, Sinto. Kenal, saya tahu. Ya, kenal ya. Iya. Sekitar tahun 70-an itu juga. Betul. Kita cukup heboh. Waduh, ya betul sekali. Itu, ya. Ya, beliau punya cita-cita membangun Aboro walaupun beliau tidak beraktivitas cukup lama di Aboro, mungkin hanya masa kecilnya saja. Kemudian karena orang tua juga harus kemana-mana, jadi beliau tidak terlalu lama di Aboro. Tetapi beliau punya banyak impian
Salah satunya itu membangun Aburu untuk lebih lebih maju dan lebih mandiri lagi. Dan Anto punya cita-cita membangun apa yang Marol sempat bagikan, yaitu memiliki infrastruktur sendiri, memiliki aspek-aspek dan aset-aset yang kaya ya, yang potensial gitu ya, untuk negeri itu sendiri bisa jadi mandiri ya. Sekarang tuh jadi lebih bagus seperti cita-citanya kita mau bikin jadi desa wisata atau wisata desa, itu juga ya, itu juga merupakan bagian dari Anto punya impian, juga memiliki taksi laut. Ini itu salah satunya yang Marol masih belum tahu apakah bisa terrealisir, tetapi Marol yakin tidak ada yang mustahil ya. Mungkin bukan Marol, mungkin salah satu dari ketorang, atau mungkin ketorang punya anak atau cucu nanti yang akan punya taksi antar pulau ya, dalam bentuk motor ya, yang lebih sophisticated istilahnya, lebih maju ya. Bukan seperti, maksudnya bentuk modernnya daripada yang sudah ada antara Tulehu Aburu, itu udah jauh lebih bagus. Itu cita-citanya. Jadi balik lagi ke situ, itu yang ditanamkan ya. Tetapi selama ini berkiprah di ibu kota, Marol nggak melihat ada peluang untuk bisa lah pulang aja, sampai detik ini aja belum ya, melihat Salele itu belum pernah. Udah titip-titip sama Nyong Ongen untuk di drone aja, itu juga belum kesampaian ya, mau lihat itu rumah bagaimana ya. Tapi Tuhan taruh impian itu untuk bisa merealisasinya. Dan ketika tahun lalu Johan bicara soal buku For Aburu, Marol langsung bertekuk lutut ya, langsung berdoa, dan Tuhan bukakan ini, kalau kamu mau merealisasi apa yang almarhum Papa titipkan, ini adalah motornya, ini adalah penggeraknya, ini adalah awal yang kamu bisa lakukan. Jadi tanpa ragu-ragu lagi, Marol langsung mendukung apa yang Jojo udah ini ketorong mau bikin. Nah kebetulan Marol juga memang dunianya dunia pendidikan di sini kan, di Jakarta. Jadi ya sudah, itu seperti Tuhan taruh aja di atas pangkuan Marol begitu. Ya kita hanya lanjut dan berproses. Mungkin itu aja yang bisa aku share malam hari ini. Sisanya kita semua udah tahu, tadi sudah terwakili oleh Johan dan Tania. Silahkan kembali ke laptop. Thank you Marol. Sama-sama. Beta mau bilang, beta pun kakak Andre tuan kota dong barang. Waktu BVA ini ada, dia telepon beta panas-panasin. Weh, Osi, aku tipu sih Bali. Weh, Oli marah-marah beta. Dalam hal, memang beta langsung dihubungi sama Bung Johan. Tapi ini nih kompor gas banget nih. Ade, saya di mana? Osi belum balik gitu-gitu. Jadi silakan Bung Andre, apa yang terlintas selama 1 tahun ini? Minta maaf yang pertama sudah nih. Pokoknya yang pertama beta bersyukur bahwa beta diberikan kesempatan untuk ya salah satunya untuk membangun kampung kita lah ya kan. Beta masih diberikan kesempatan. Yang kedua, beta minta maaf banget dari semuanya. Dari Marol, Kak Johan, Mami, pokoknya semuanya. Karena Andre kurang maksimal setahun ini. Lebarannya kemarin, Dre. Jujur, tapi hati beta yang berangkat dari akang BVA ini. Sadap. Iya. Iya serius. Beta tuh sempat down tuh pada saat jujur, beta tuh pada saat down karena beta kerja kurang maksimal tuh pada kita konser musik yang kedua. Dalam hati beta bilang, anjrit nih, ngaku gimana nih, gitu loh. Segitunya, kayaknya gue nggak cocok nih di BVA.
saking ininya kurang memberikan yang maksimal gitu loh. Langsung kayak introspeksi diri bahwa ini kayaknya gue kurang kerja maksimal. Langsung down tuh, jujur. Langsung di situ pada hari itu beta pulang langsung. Beta langsung di jalan, beta bilang, ya jujur kalau Andre biasa kerja, ya puji Tuhan selalu totalitas gitu loh. Pada saat konser musik yang kedua, nggak totalitas. Itu doang. Tapi beta puji syukur karena BVA sudah yang kedua sudah mengizinkan beta untuk bentar ini Jess gitu Marlon, mengizin beta, ayolah mungkin kita mesti dibakar lagi nih buat beta ya. Mati dong. Ceng, beta sama Bastian jujur kurang kebakar kalau beta. Tapi beta janji tahun-tahun berikutnya beta akan maksimal. Tercatat di dunia, tercatat juga di surga. Nyatanya ini recording. Habis. Dan satu lagi. Misalnya, kalau ke depan perjalanan waktu kita ya yayasan kita kan ini kan kita udah bentuk yayasan nih kan, bila kita ada nggak suka atau ada clash gimana gitu ya kita ngomongin gitu. Itu sih. Ada masalah apa, ada masalah ini tentang Aboro, ini harus begini, ya kita ngomongin. Siap. Itu sih dari beta sih. Tapi dari kesempatan ini beta lebih banyak minta maaf karena beta kurang maksimal. Itu sih. Kita minta itu maaf. saja. Dimaafin nggak? Dimaafin itu masalahnya. Harus Enggak, Andre. Kita intinya gini, komunikasi aja. Kita semua kan di sini menaruh hati aja sih, komitmennya diri sendiri. Beta pun juga kadang-kadang suka, lagi capek banget gitu. Ngomongnya juga sama Odi. Beta kadang suka ngomong sama Maroh, sama Ade. Maaf, beta lihat respon, itu artinya mungkin lagi nggak bisa kepegang. Tapi intinya sih komunikasi sih, Andre, itu aja. Jadi memang kalau pas lagi saya bisa, ketemu ngomongkan dengan baik. Ketong mengerti, karena Ketong juga tahu pasti masing-masing ada sesuatu yang Ketong lagi kejar kan. Kejar dalam tanda kutip nih, kejar tahun ini atau tahun depan. Jadi memang semangat sih, intinya semangat. Ketong tahu hati tuh masih di sini toh, tapi kalau masalah hati, pindah dia Kang Aboro nih. Ya, Ketong paham. Ketong kan juga pasti punya prioritas kan. Ada prioritas juga. Jadi, danke Andre. Karena yang ini butuh ekstra lebih. Yang tanda kutip tuh Mami. Asik. Ketong sama-sama aminkan. Amin. Tahun ini kah? Asik. Ya, lanjut. Sudah kah Bung Andre? Sudah, Adik. Iya. Jadi beta mohon ini semua masuk tahun kedua nih. Telepon beta rem-reme, ingat waktu orang pun jam kerja. Toh? Oke? Beta bilang. Sudah, kalau beta ada bingung, ada gini begini, kalau seng mau rem atau enggak, Adik, udah. Kalau dulu saya angkat telepon nih beta up. Tapi ini kalau telepon ini teleponnya yang kayak ganas gitu loh. Ini masalah apaan? Jadi, Dek, lu tahu nggak apaan sih ini? Gitu makanya. Iya. Jadi itu mungkin dikurangin, tapi selebihnya the best lah. Mantap. Ayolah. Itu saja kan, Re? Iya. Beta. Masih itu. Dari beta lebih banyak minta maaf. Abang gue yang satu lagi di jalan sih. Jadi
Iya, masih di jalan. Iya. Iya, Oke, Dre. lanjut. Andre. Oke, pokoknya Don 2 itu aku pegang tangan sudah, Don 2 Kak Yang Andre penting hari ini ngomong sama nih Kak Bas. yang penting nanti tolong infoin itu beta second brand itu mau sumbang berapa gitu buat Aboru. Itu aja. Kenapa? Itu sing jauh-jauh, pokoknya pasti dia akan nyampe Beta situ juga. second brand itu mau sumbang berapa Luar buat biasa. Aboru. Betul. Beta second brand. Bukan Oke. malam ini nanti. Dari penjualan didonasikan kepada Buku for Aboru. Wih, keren. Itu pasti. Itu pasti, Ide doang, tapi ide. ada tapi. Ayo lanjut. Iya. Lanjut. Oh ya, oke. Oke, Bung Andre. Beta lanjut dulu. Dari tadi sih Beta lihat Pak Pendeta Yakub. Sududu diam-diam sebenarnya Beta mau persilakan, tapi Beta mau itu Pak Pendeta dengerin dulu. Mungkin ya, karena ini keluh kesahnya kata orang juga ya Pak Pendeta ya dari Buku for Aboru. Jadi mungkin endingnya itu Beta kasih Pak Pendeta supaya lebih mencerahkan kata orang dengan ide-ide atau garis besar yang bisa menguatkan kata orang gitu. Karena jujur kata orang juga kadang berjalan itu karena saking banyaknya lupa Tuhan, tahu Tuhan ada tapi kadang lupa Tuhan gitu. Gitu Pak Pendeta. Jadi Beta mohon maaf Pak Pendeta, Beta persilakan dulu Bung Ongen karena Beta ingat Bung Ongen ini juga ada yang katong sama-sama. Apa sih yang Bung Ongen lihat dari Buku for Aboru sejauh ini? Siap. Boleh bilang Beta bukan orang Aboru ya? Sudah Aboru nih. Oh iya. Apa? Oke, banyak kita. Suara Bu. Suara kurang besar. Oh, sebentar. Storing. Dengar Kak? Iya boleh. Tambah ya. sedikit Ongen. Maafkan saya. Bisa? Oke, sudah ya, dengar ya? Ya, oke. Mantap. Oke, terima kasih. Iya, Beta ya kalau bicara tahu tentang Buku for Aboru sih lewat sosial media kebanyakan ya. Karena Beta tinggal di Ambon, lalu kemudian untuk komunikasi awal-awal itu setelah ketemu pulang tanggal 21-22 Desember. 20 Desember. 20. Hari Minggu. Iya, 20 Desember. Iya, 20 Desember ya. Iya, 20 Desember. Yang sebarang. Oh, barang itu ingarannya tuh. Iya. Iya. Lanjut Ongen. Lalu kemudian berkolaborasi dengan Denjon, lalu kemudian dengan teman-teman. Padahal Beta pulang waktu itu dengan Mata Hati, Forum Mata Hati, sebagai perwakilan Forum Mata Hati pada waktu itu. Tapi jadinya kita berkomunikasi lanjut, lalu kemudian ada hal-hal yang dibicarakan sampai dengan pertemuan dengan Raja dan yang lain-lain. Memang kalau kita ulas balik tentang proses untuk memajukan Aboru, for Beta sih belum dapat titik temu. For Beta pribadi, ketong punya visi sangat jelas, ketong punya kemauan sangat tinggi, tapi ada hal-hal yang menurut ketong harus dilakukan karena mungkin ketong punya ekspektasi sudah tinggi, ketong punya ruang lingkup kerja sudah tinggi, teman-teman banyak yang sudah punya ruang lingkup kerja besar. Jadi biasanya kerja cepat, kerja mau berkoordinasi begini, tetapi akhirnya dimentahkan oleh leader daripada negeri itu. Tapi ya itu pengalaman saja, itu pengalaman menjadi bukti bahwa semua proses yang ketong inginkan dalam ketong pembenak dan bayangan akan bisa seiring sejalan dengan kenyataan di lapangan. Karena bahasa negeri 1001 masalah itu akan menjadi hal. Ya. Lalu kemudian
itu dan beta berterima kasih sih sebenarnya kasih kepercayaan dari teman-teman di BVA buat selama ini bantu walaupun cuman waktu dan tenaga yang beta bisa support, lebih dari itu yang bisa apa yang beta bisa kasih. Dan kalau bicara tentang Aboru, kalau yang beta bilang tadi, Ade bilang betul, kadang-kadang mau bilang kadang-kadang mau bilang ketong anak negeri, ya kalau potong ya ketong masih bisa, tapi orang lihat marga, orang bilang kata si orang dagang kan. Tapi itu yang for beta sih bukan masalah orang dagang atau tidaknya, tapi bagaimana ketong mempersiapkan diri ketong orang sendiri, menjadikan ketong sendiri for bisa terpakai, bisa berguna for negeri. Karena sekecil satu pola pikir kecil yang ketong ada dalam ketong pembenak itu bisa bantu ketong for bangun negeri. Ini ada rekor, kasih beta mau cerita tentang beta pun tangan kiri. Stop. Nanti di ending akhirnya, akhiran. Oke, lanjut. Siap. Itu saja, Bung. Iya, itu saja. Nanti ending, nanti terakhir juga pendeta mau pergi lagi. Oke. Bung Ongen, terima kasih banyak. Beta ingat foto-foto katong mendadak waktu di Rumah Raja, pembagian buku, makanya beta lupa tanggalnya. Sama dengan rapat-rapat sebelum ke Rumah Raja, sampai ke Rumah Raja, kantor gubernur, bahkan sampai selesai itu pun masih ikut yang katong. Padahal katong sing bayar. Beta kasih harga foto juga untuk si kasih 1 kali, beta sing bantu kamu lagi. Beta, astaga, ini harga bensin loh. Kalau sing mau gitu. Terima kasih Bung Ongen, Tuhan berkati. Ya, karena ada beta potong karena for basudara semua kalau bicara Aboru beta rasa beta akan sedikit seng bisa lepas karena beta rasa beta lahir besar, tumbuh berkembang di Aboru sampai nanti beta umur sekolah beta pindah ke Mami, sekolah di Ambon dan segala macam. Membuat diri terdoktrin sebagai anak negeri itu susah. Menjadikan diri terdoktrin sebagai anak negeri itu susah karena kadang-kadang orang yang pikul mata rumah dong saya pernah tahu bahwa ketemu bisa bikin apa kalau ketemu negeri. Apa yang ketemu bisa bikin, apa yang ketemu bisa kasih. Bukan beta bilang kata beta bisa kasih apa, beta yang bisa kasih apa. Saya tahu beta yang beta bikin, apa yang beta bisa bikin, beta bikin mar. Kadang-kadang orang yang cari orang cuma bisa bilang kata ketong orang Aboru, ketong bisa kadang-kadang orang di tanah rantau ke di mana sedikit ada emosional lalu kemudian beta orang Aboru gitu-gitu itu sampai sekarang masih dan beta rasa ya hal-hal kecil tapi itu aja nanti panjang. Itu aja. Terima kasih. Danke Ongen. Iya. Karena ada perwakilan dari KOBI. KOBI itu klub online. Mungkin Pak Pendeta belum tahu ya. KOBI itu klub online bahasa Inggris yang katorang dari Buku for Aboru tuh baru laksanakan kurang lebih 1-2 bulan terakhir ini Pak Pendeta. Dan ini juga dari mahasiswa. Semi, apakah Semi? Semi silakan melihat sedikit saja pengaruh BVA untuk Semi dan mungkin teman-teman mewakili. Iya Kakak Ade, terima kasih untuk kesempatannya tadi diberikan bagi beta. Ya kalau menurut beta sih pengaruh BPA untuk Aboru itu sangat baik karena dengan adanya buku for Aboru kami anak-anak Aboru itu bisa termotivasi dan kami juga bisa belajar dengan baik. Contohnya saja Semi ambil dari kelas kuliah online bahasa Inggris yang selama ini Semi dan teman-teman yang lain yang selaku mahasiswa yang di Ambon sini mengikutinya dan itu sangat bagus dan bermanfaat bagi katong semua. Puji Tuhan. Iya. Danke Nyong Semi. Danke. Iya, terima kasih. Sudah kembali terima kasih lah. Iya, mungkin Pak Pendeta 1 menit dari beta. Beta sendiri waktu BVA lahir, istilahnya beta bilang lahir. Itu beta ada di Aboru dan beta cukup ingat betul bahwa percakapan beta dengan Bung Johan itu cukup kritis.
Ya Bung Johan ya, sampai nanti Bung Johan bilang nanti katong akan bikin sebuah gerakan. Itu beta sangat terharu. Terharunya karena saat itu beta ada di ada di Ambon, dan tepatnya tanggal 25 April bangun pagi, pas beta bangun itu beta sangat sedih dan beta sangat kecewa karena yang beta dapat telepon itu dari teman-teman polisi dan TNI itu, ada kamu sih di mana? Beta bilang beta di Ambon. Beta teman-teman bilang sih di Ambon, simpelnya Ambon, dia kata ada rame di Facebook. Itu jujur beta malu karena beta baru pulang dari Jakarta loh. Maksudnya beta pulang pengaruh apa sih yang harus kasih ke sana? Tapi karena kondisi corona, jadi memang katong sih bisa pulang langsung, jadi harus karantina dulu. Dan itu sangat kecewa. Kecewanya karena saat beta buka dan beta lihat secara langsung live itu, dan beta tahu persis bahwa jejak digital itu nggak akan pernah dihapuskan. Walaupun orang utama itu dihapus, tapi beberapa kali dipertontonkan orang lain ambil, itu sendiri dihapus. Itu sangat kecewa ya, karena itu anak-anak muda yang nanti jadi penerus. Tapi kerinduan untuk bangun Aboru itu ada, cuma sing tahu. Kayak tadi Bung Johan, Mami bilang mau bikin nggak dari mana? Atau mau mulai dari mana? Mau bikin apa dulu? Tapi setelah bergabung dan menjadi bagian dari Buku for Aboru sampai hari ini yayasan sudah ada, kita rasa katorang sudah mencoba untuk membangun dari yang paling kecil. Dan tadi beta nih kurang mengenal seni, bahkan sampai katong adik beta rasa Bung Johan yang Mami coba gitu. Katong sing kenalan Aboru yang ke bawah-bawah katong yang seumur sampai di masih sekolah. Tapi puji Tuhan dengan bukunya For Aboru, katong lebih membangun lagi, katong punya komunikasi, relasi dengan adik-adik di bawah, dong maunya apa, katong punya 3 batu tungku yang di dalamnya ada pendidikan, ada pemerintahan, gereja, itu katong libatkan semua. Jadi buku For Aboru ini tadi Mami bilang, Sengi mungkin 10 tahun yang akan datang, Sengi dong bisa ambil tongkat estafet ini. Toh, melanjutkan ini, meneruskan ini. Karena BPA ini bukan tentang Kak Johan, bukan tentang Usitania, bukan tentang Marol, bukan tentang Kak Andre, bukan tentang Beta, Kabas, Moren, dan Pak Pendeta juga yang mungkin terlibat yang katong malam ini, Bu Onyan, tapi untuk katong semua. Ketika katong lihat satu tubuh, katong semua nih, anak Aboru, satu orang bikin kesalahan, semua Aboru itu dapat. Dan itu telinga katong tuh udah sakit kalau misalnya satu berulah semuanya punya nama Aboru. Ya, jadi semoga katong sama-sama gandeng tangan buku For Aboru lebih banyak beri kontribusi, dan puji Tuhan ya kalau dengan kacamatanya beta saat ini buku For Aboru menjadi salah satu primadona juga ya, selain dari Muri yang sudah ada. Buku For Aboru bisa berkontribusi lebih banyak lagi hal-hal yang positif. Kelas online ini banyak peminatnya. Mungkin setelah ini katong memikirkan lagi apa yang bisa. Karena membangun komitmen dan sesuatu yang baik di Aboru, yang orang bilang, sih mau bikin Aboru apa, sedangkan masalah sosial, kebudayaannya itu juga rumit dihilangkan. Tapi dia lahir di tengah-tengah masalah kesehatan yang mengguncang dunia ini, berarti Tuhan pakai katong tuh bukan sesuatu yang biasa, tapi luar biasa. Tapi bukan berarti katong harus menyombongkan katong punya diri, bukan. Katong harus bangga bahwa katong bisa melepaskan sedikit per sedikit nilai-nilai yang tidak baik tentang Aboru itu perlahan-lahan. Jadi itu saja Mbak Pendeta yang Beta dan teman-teman bisa sharing bersama untuk membuka katong punya, membuka dan mereview sedikit ke belakang. Jadi Pak Pendeta sudah dengar katong yang banyak dari buku For Aboru Pak Pendeta. Cuma segini ada 2 lagi 3 yang belum hadir. Jadi kira-kira inilah katong buku For Aboru. Sejauh ini katong semua langkah yang tadi Beta bilang, kadang katong karena saking punya banyak rencana sampai katong lupa panggil Tuhan, tapi bukan lupa sama sekali, tahu Tuhan ada yang katong, tapi kadang-kadang katong suka kerja sampai di tengah-tengah jalan baru katong berdoa tadi katong sih berdoa gitu. Jadi mungkin Pak Pendeta bisa menguatkan katorang, lebih mengarahkan katorang lagi untuk mau jadi anak-anak muda yang tergabung dalam komunitas buku For Aboru di bawah Yayasan Kita Indah Ama itu lebih baik. Silakan Pak
Pendeta, sekaligus nanti Pak Pendeta tutup dengan doa aja Pak Pendeta. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Nona Moren, Nona Marcia ya. Iya Pak Pendeta. Dan teman-teman semua, Ibu Roli, Tuhan berkati ya sebagai senior, dan bisa juga di satu sisi orang tua untuk beberapa adik yang masih muda, dan saya sangat bersyukur sekali bahwa buku Puraburu ini Bapak Ibu walaupun masih 1 tahun sudah punya kontribusi, dan kalau kita melihat dari program yang ada itu Bapak Ibu nanti mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan baru kita lihat hasilnya yang luar biasa. Ya, jadi ini satu proyek yang memiliki dampak yang kepanjang, yang bukan hanya membuat orang cerdas, tetapi merubah paradigma, yang kemudian akan mempengaruhi perilaku, yang kemudian berubah demi berubah, sehingga ke depan itu potret diri Aburu, ya, atau citra diri Aburu di masyarakat itu bisa berubah. Tapi kita bergumul untuk generasi yang baru, Nah, dalam perhitungan satu generasi itu kan, perhitungan umum rata-rata itu kan 40 tahun. Jadi ya, memang masih perjuangan. Ya, berdoa supaya Bapak Ibu semua, adik-adik, usia panjang sehingga dalam satu generasi kerja, masih 39 tahun lagi, kita bisa melihat hasilnya yang kemudian Aburu menjadi degree yang diberkati Tuhan dengan generasi baru, dan memiliki orang-orang yang ke depan bukan hanya punya pengaruh ya dari sisi prestasi, tetapi juga prestise ya, yang menjadi berkat di Maluku ya, minimal di Maluku dulu ya, dari negeri Aburu bisa merubah Aburu dengan kondisi yang ada, dan kemudian ke depan kita harapkan memang pergumulan Aburu itu Bapak Ibu, kita yang lahir besar di Aburu itu tidak mudah ya. Apa yang dikatakan oleh Adi Manoko tadi, ini Bombit Bu Ana ya? Oh, berarti beta saudara dan Bombit Mama. Iya, Momo. Ya, jadi dulu kalau Don di Pasu masih kecil-kecil, Don beta datang di rumah, mungkin dia belum lahir kan, tahun 70-an itu masih kecil-kecil. Belum. Ya, Bombit masih ini. Bombit nanti kuliah itu tahun 70-an, 89, 80 masuk di Kamal itu sudah tingkat akhir itu. Untuk perintisan kampus teologi asrama apa namanya istilahnya yang di Kamal itu, tempat praktek masih zamannya Pak Dede Smokin dulu. Kita ya, tapi dia punya pos di sana, kebetulan di sana beta SMP Kamal tahun 79. Bapak punya adik bungsu kan, suaminya ada raja di sana. Jadi memang kita yang kerja-kerja juga, dan Bung Jadi itu masih jadi dengan Bapak Tisina dulu pernah dia Aburu itu. Nah, itu satu angkatan itu. Jadi sempat tidur dan beta dia di sekolah SMP Kamal juga tuh, sama Bung Max Namuri yang baru meninggal beberapa bulan lalu. Kita itu sama-sama. Jadi terima kasih. Saya lihat adik-adik ini luar biasa ya, luar biasa. Tapi saya bersyukur sekali firman Tuhan yang dibacakan tadi. Saya ingin share firman Tuhan ini dulu ya. Ya, dari Adi Marcia ya. Saya dari tadi kira-kira ayat apa yang mau dibacakan, ternyata Adi Marcia baca 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13. Jadi teks ini sebenarnya ada pergumulan yang dihadapi oleh Paulus di jemaat Korintus itu setelah dia meninggalkan jemaat Korintus lalu masuk ke wilayah Makedonia. Ada laporan dari satu keluarga jemaat yang lain namanya keluarga Klu. Kenapa jemaat Korintus ini mereka tidak maju? Sementara mereka itu adalah jemaat yang punya karunia-karunia rohani yang luar biasa. Nanti kita baca di pasal 3. Ya. Punya karunia-karunia rohani yang tidak dimiliki oleh jemaat-jemaat lain di Asia Kecil pada masa itu. Ya. Korintus ini kan wilayah kekuasaan Yunani pada masa itu. Jadi pengaruh Helenis yang luar biasa. Nah, karena mereka punya talenta, punya karunia-karunia rohani, tetapi di sisi yang lain mereka ini adalah orang-orang yang dari sisi kehidupan kedewasaan rohani itu rendah sekali, tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan, padahal mereka tuh punya kemampuan, punya keterampilan ya. Kalau dalam konteks kitab Korintus itu punya karunia rohani. Nah, karunia banyak, talenta banyak, punya. Kalau dalam konteks umum kita bicara sekarang ya, di luar kekristenan itu ada istilah bakat. Bakat banyak, tetapi kalau tidak ditopang dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan dan karya Tuhan dan tujuan Tuhan bagi mereka. Lalu apa yang terjadi? Di Korintus terjadi polarisasi. Pengelompokan, perpecahan. Sehingga ada golongan yang menonjolkan manusia. Ya kan? Ada golongan Apolos. Ada golongan Paulus. Lalu ada golongan khusus orang-orang yang latar belakang dari Roma itu yang kemudian
golongan Petrus atau golongan Kepas. Lalu satu golongan yang lain merasa diri lebih hebat. Kalau begitu kami itu golongan Kristus. Jadi ada 4 golongan. Dan surat ini ditulis sebagai surat teguran sekaligus menolong mereka juga supaya menyadari bahwa ya mereka itu sudah percaya kepada Tuhan dan kemudian mestinya di dalam Tuhan mereka itu saling menghormati, saling merendahkan diri, lalu kemudian bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu Paulus menggunakan lukisan atau metafora yang kalau kita melihat di dalam teks 1 Korintus ini ya ada istilah metafora tubuh. Ya, tubuh dan kepala itu bukan konsep berpikir orang Ibrani atau dari konsep perjanjian lama, itu konsep kafir sebenarnya. Ya, istilah itu ditemukan dalam dunia Helenis, tapi kemudian diambil istilah itu oleh Paulus lalu diisi dengan ajaran-ajaran Kristen, ajaran Alkitab, ya, bahwa kiasan tubuh manusia itu, ya kan, lalu dijadikan sebagai metafora atau lukisan yang sejajar untuk menjelaskan, ya, bahwa sebagaimana tubuh itu berjejaring satu dengan lain, ya, baik bagian-bagian yang lemah, bagian-bagian yang kuat, tetapi itu dijadikan sebagai ilustrasi. Demikian juga orang percaya disebut sebagai anggota tubuh Kristus, yang mestinya di dalam potensi yang beraneka ragam, ya, itu saling berjejaring, saling terkait, mengikat satu dengan lain. Yang lemah menjadi perhatian yang kuat juga kemudian saling menerima dengan yang lain. Ya, ada anggota tubuh yang kurang mulia mendapat perhatian yang luar biasa, ya kan? Dan selanjutnya sehingga kemudian menjadi satu bangunan yang disebut oleh Paulus sebagai bangunan tubuh Kristus, di mana Kristus sendiri adalah kepala. Jadi tantangan yang dihadapi oleh Paulus ini adalah pertama itu adalah masalah ketidakdewasaan. Ya, kerohanian. Tentunya ini berkaitan dengan pengetahuan. Ya, yang kemudian bisa melahirkan polarisasi. Nah, akar salah satu polarisasi ya selain pengetahuan adalah ada kesombongan yang dimiliki oleh setiap golongan, setiap orang ya dengan ya istilahnya apa yang ada pada dia yang bersifat lahiriah. Kalau dalam konteks sekarang orang bisa sombong karena perkara-perkara lahiriah, materi dan seterusnya, ya kan? Ya, tetapi sesungguhnya ini justru menjadi akar yang bisa merusak ke depan kalau tidak punya pemahaman yang benar. Ya. Dan kalau kita menerapkan dalam konteks kita Bapak Ibu kekasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh Adi tadi, Adi Manopo ya. Ya. Sebenarnya itu ada satu pergumulan yang ada tersimpan di dalamnya. Ya. Dan kalau kita mau mengenal Bapak Ibu membangun orang buruh, khusus paradigma ini tidak mudah karena ini satu sudah menjadi satu bukan hanya kerangka berpikir, tetapi ini budaya yang sudah berakar dari dulu dan ini harus dirombak dan ini tidak mudah. Kita membutuhkan ya pertolongan kuasa Tuhan dan pintu masuknya Bapak Ibu sudah menemukan ini lewat buku para buruh dan ini salah satu sarana yang luar biasa yang memiliki daya dobrak yang sangat besar untuk jangka panjang. Nah, kalau kita memahami ekologi buruh, Bapak Ibu, yang saya katakan tadi, itu tidak mudah. Ya, kadang-kadang harus dilakukan berkali-kali dan kemudian menjadi bukti, baru kemudian kesadaran itu muncul perlahan-lahan. Dan tidak mungkin juga semua, akan sebagian. Dan itu budaya dari dulu, waktu Bapak Raja PD Usmani masih jadi raja. Ya, itu memang itu terbiasa tuh, terbawa dan kemudian ini kan pendidikan itu karena tidak memiliki pengetahuan yang memadai, maka kemudian tradisi dari orang tua itu turun budaya, kebiasaan hidup judi, kebiasaan hidup minum mabuk, lalu kemudian menghasilkan Alkitab bilang asotia atau kegelapan, ya kan, hawa nafsu dan seterusnya, pesta pora. Dan ini tidak akan merubah paradigma mereka dan juga masa depan mereka. Dan ini pergumulan luar biasa dan saya bersyukur sekali Bapak Ibu bahwa teman-teman, adik-adik dari buku para buruh, ini pekerjaan yang berat Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 8-9 tahun yang lalu, saya punya program ini untuk beberapa daerah di Kepulauan Mentawai. Dan juga di khusus Soe, Boti Dalam, yang air sodekat itu, yang ada reklam-reklam itu di Boti Dalam. Itu animis. Jadi saya dulu masuk di perintisan misi-misi itu melalui pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah dengan membuat perpustakaan desa. Tetapi persoalannya kan kita nggak punya orang-orang yang bisa kita percaya di daerah itu, runtuh juga. Nah,
bagusnya adalah buku para guru ini adalah dari anak-anak kita, anak-anak kampung sendiri yang memiliki hubungan, ya kan, dari sisi budaya, kemudian dari sisi keluarga, itu mengakar sampai desa. Jadi ada orang-orang yang bisa kita kenal, yang jadi ya istilahnya pion-pion yang kita bisa jadikan di sana untuk berjejaring bersama. Dan itu saya percaya ke depan makin bagus, ya. Kalau tidak, itu akan sulit Bapak Ibu, ya. Jadi kita mengerti dulu bahwa seperti yang dialami oleh Paulus, tantangan itu maju oleh karena belum ada kesehatan. Kita punya maksud bagus, BPA punya maksud bagus, tetapi kalau di sana belum punya ada kesehatan, ya kan? Lalu pemahaman mereka juga belum terbangun dengan baik, bisa juga ada polarisasi. Program yang bagus, ya kan? Atau visi yang bagus, lalu kemudian dituangkan dalam misi yang bagus, lalu kemudian ada program-program strategis, ya kan, untuk kemudian membuat visi itu tercapai, bisa juga mentah di sana kan begitu. Nah, ini kan salah satu tantangan kita. Dan Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu, adik-adik semua sudah masuk dengan buku. Buku itu membuka. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi ekologi di gereja di Aboru itu kan ada istilah dari dulu itu namanya 3 tumbuh. Nah, kalau kita bisa tangkap orang-orang yang punya konsep sama dengan BPA, lalu kemudian ya bukan sampai tingkat pengetahuan, kalau bisa visi BPA dan misi BPA ini masuk sampai ke sumsum mereka. Ya. Ya, masuk meresap di sumsum mereka supaya sehati benar, senyawa. Ya. Dan orang-orang ini yang kemudian akan dijadikan orang-orang pilar terdepan di depan, yang kemudian akan mempengaruhi generasi muda dan lama-lama akan punya dampak. Ya, sehingga pemimpin-pemimpin juga akan berpikir. Minimal kita bisa masuk lewat guru-guru yang ada di sana. Ya, John dan adik-adik semua kenal yang ada di sana. Kira-kira siapa yang bisa dijadikan sebagai partner yang bagus. Karena minimal sebagai guru itu kan dia punya panggilan yang sama, mencerdaskan anak bangsa, khusus anak desanya. Ya kan, Pak? Nah, tapi kan bukan sekedar itu, kita rindu orang yang punya hati dan hatinya sama. Dan Bapak Ibu jangan lupa bahwa program buku para guru ini bukan sekedar membantu pemerintah dalam skala luas, khususnya pemerintah pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Maluku. Ini mereka sebenarnya harus berterima kasih kepada buku para guru. Ya, jadi kita buat dulu pemetaan mengenal ya bahwa bisa juga terjadi polarisasi dalam berpikir, polarisasi dalam keegoan karena mata rumah dan seterusnya, polarisasi karena dia punya A, punya B, dan itu bisa membuat penghambatan. Nah, kita lihat apa yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, dia jadikan ilustrasi ini bagus sekali, tubuh sebagai salah satu ilustrasi yang menggambarkan mestinya orang Aboru yang beraneka itu harus berjejaring. Lalu yang mengendarai kita itu satu. Ya, pimpinan kita satu. Dalam konteks pekerjaan Tuhan kan Paulus membawa mereka kepada Kristus sebagai kepala. Dan kebetulan masyarakat Aboru ini kan homogen. Artinya dari sisi aliran kepercayaan homogen. Ya kan? Nah, ini pintu masuknya sudah sangat bagus Bapak Ibu. Dan kita berdoa supaya Tuhan tolong dengan hikmat, ya kita mengenal ya, pemetaan ekologi dari sisi karakter, cara berpikir, lalu kemudian kita dapat orang-orang yang bagus di sana, ya kan? John pun teman-teman kan di sana, ya bagus-bagus tuh angkatan dia. Minimal ada Bobby ya, John punya kakak. Ya kemudian bisa teman-teman yang lain bisa direkatkan dan semakin banyak lebih bagus untuk mensosialisasi program buku para guru ini. Dan saya percaya bahwa investasi yang sudah dibuat dari buku para guru khusus ya minimal reformasi kemarin itu Bapak Ibu itu nilainya sangat besar. Itu nilainya sangat besar. Dan melalui nilai itulah yang kemudian saya harap buku para guru akan banyak memberikan kontribusi, bicara lebih banyak. Ya, barangkali itu yang saya lihat dalam konteks 1 Korintus pasal 12 dan ayatnya yang ke-13 ya, lalu kemudian ada istilah yang dipakai ya menggunakan metafora dari baptisan. Ya, di mana kita semua sudah dikuburkan bersama dengan Kristus, lalu kemudian kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan tujuan baptisan itu karena dalam bentuk kata kerja masa lampau, bentuk auris,
itu menuju kepada posisi kepastian bahwa kita semua tujuannya sudah dimasukkan dalam satu tubuh yang namanya anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu, untuk maju tidak lain seperti Paulus menasihati Korintus harus berjejaring, harus bersatu. Ya, jangan membiarkan, jangan sampai ada istilahnya bakteri atau virus-virus perpecahan dari luar berinfiltrasi masuk di dalam kelompok ini, lalu kemudian ya membuat kita saling kurang percaya dan seterusnya. Jangan. Tadi ada usul yang bagus tuh. Kalau ada apa-apa langsung di-share. Ya, ini komunikasi kita sudah sangat modern yang luar biasa ya. Langsung ya, itu harus dipelihara supaya kita jangan sampai ini. Jadi sekali lagi polarisasi cara berpikir, polarisasi keegoan baik dari sisi strata sosial dan seterusnya, walaupun kita tahu juga dia orang Aburu kan tidak ada orang yang sangat kaya dalam menonjol atau pendidikannya rata-rata kan semua sama paling. Jadi kita perlu mendukung juga ya, kita bisa memberikan pengaruh di sana. Saya bersyukur sekali, terima kasih teman-teman. Satu pokok doa yang sudah dilakukan ya, khusus yang berhasil itu adalah Hela Rotan, apa namanya itu, rekor muri. Ya 4 tahun lalu saya pikir itu sepertinya kurang berhasil karena mereka tanggapinya dingin. Ya waktu 4 tahun lalu saya ingat benar, saya dan John diskusi. Lalu kemudian saya pulang, saya mulai kumpulkan lesa waktu itu. Kebetulan ada jadwal pelayanan 4 tahun lalu di Maluku dan di Pulau Seram. Lalu saya telepon mereka, ketemu di hotel di tempat nginap saya. Peter dan temuan pengurus-pengurus kecuali Adi Papa yang hadir. Lalu saya ceritakan bagaimana kita pikir dengan Hela Rotan itu, dokumentasikan semua dan seterusnya. Biayanya sekian belasan juta, tapi John punya pendekatan. Lalu kemudian udah turun sampai 5 juta. Saya sampaikan semua. Lalu John berkoordinasi dengan mereka. Setelah itu saya lihat mereka sepertinya agak kurang apa ya, karena bicara dana itu. Dan IKL oh itu 5 tahun. IKLS kan baru dilantik itu tahun 2016 itu. Jadi memang nggak ada dana. Jadi saya bilang kita IKLS tidak bisa menjamin dana itu. Tapi coba saya mau membangun mereka, kecintaan mereka kepada Aburu. Lalu coba mulai minimal mengumpul data, dan puji Tuhan John punya data sebagian sudah dapat. Elisidai juga sudah dapat. Kita koordinasi dan saya pikir itu sepertinya tidak berhasil, seperti karena agak dingin ya. Puji Tuhan lihat John dan teman-teman. Nah, salah satunya buku di Aburu ini memperjuangkannya dan itu sukses luar biasa. Setelah data-data itu kumpul sesuai dengan persyaratan proses untuk muri, dan saya melihat luar biasa teman-teman itu. Oleh sebab itu saya selalu sarankan untuk perkumpulan Aburu supaya selalu harus dukung. Ya, dan ini kita suarakan terus. Dan ini menjadi pokok doa penting. Saya akan sampaikan kepada semua hamba Tuhan Aburu di Jakarta ini banyak. Nah, mereka punya waktu doa. Setiap bulan tuh ada waktu doa khusus untuk Maluku dan doa khusus untuk Aburu. Dan ini akan menjadi pokok doa penting. Oleh karena itu nanti kita akan fokus untuk dapat pokok-pokok doa yang penting, ya kan? Kemudian kita akan dukung. Hamba Tuhan saya akan minta semua terlibat dukung dalam doa. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan sampai memberikan ruang-ruang atau celah atau jendela untuk ada hal-hal yang buruk dari luar yang menunggangi program ini. Ya. Kita adik-adik punya program ini, program yang mulia dan seterusnya, karena begini, Aburu di luar Aburu itu, maaf kata, itu kesaksian yang nggak bagus. Dan itu merusak generasi kita akan datang. Ya. Merusak generasi kita. Saya sangat sedih, Bapak Ibu, kalau lihat menjelang bulan April itu bergumul luar biasa. Apa yang terjadi untuk generasi kita akan datang lagi. Dan seterusnya. Jadi ini tanggung jawab kita semua di Tanah Rantau, Bapak Ibu. Mari kita doakan sungguh-sungguh. Ya, supaya Aburu. Karena anak-anak 1-2 di Aburu yang gerakan itu tidak didukung oleh Maluku. Jadi jangan mimpi. Ya, seperti saya menggunakan bahasa kasar. Seperti orang buta menggunakan kacamata Ray-Ban lalu berjalan di tengah malam. Karena tidak didukung. Jadi jangan kita mimpikan itu. Kita pikir kecerdasan anak-anak Maluku, anak-anak Aburu, mereka pintar, ya kan? Lalu akan memperbaiki untuk ke depan prestasi mereka di pendidikan. Lalu kemudian kita rindu di semua level departemen, ya kan? Jajaran pemerintahan dan swasta itu ada anak kita yang punya prestasi ke depan. Dan sekali lagi kontribusinya ada di buku para guru. Itu
kontribusinya besar, nilainya besar. Sekarang Bapak Ibu belum lihat, dan ini baru 1 tahun, jangan patah semangat Adi Andre. Ya, jangan patah semangat. Tetap Toma maju, Panggayo bersama-sama Manggurebe maju, bawa perahu BPA ini. Ya, dan nanti kita lihat nanti 10 tahun mendatang. Kita lihat ke depan hasilnya yang luar biasa, dan nanti ke depan itu akan ada regenerasi setelah adik-adik ini, teman-teman sudah waktunya akan melepaskan, orang-orang sudah siap. Ya, saya berdoa supaya Tuhan tolong kita. Mari dengan kebenaran firman Tuhan 1 Korintus 12 ya membuat kita ya, semangat yang sama seperti Paulus, menyatukan visi, menyatukan semangat, menyatukan misi, lalu kemudian kita berjalan bersama-sama sehingga tidak ada lagi ya perpecahan. Kita harus lihat bahwa ada potensi-potensi bagus yang bisa kita ambil di sana. Ya kan? Orang-orang tertentu yang punya karunia A, karunia B, yang bisa kemudian bisa kita pilih untuk kira-kira jadi partner yang bagus yang bisa dipercaya oleh BPA itu apa. Lalu kemudian disitulah dikembangkan. Ya, supaya jangan sama seperti jemaat Korintus punya karunia rohani, ya karunia macam-macam, karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia berbahasa dalam bahasa yang lain. Tapi kemudian kacau balau, ya kan? Karena mereka tidak dewasa. Gitu. Nah, kita bagaimana melihat hal-hal ini dan kemudian kita satukan untuk ke depan BPA ini lebih jaya. Kita berdoa supaya BPA dipakai Tuhan. Pak Pendeta. Ya, menjadi berkat besar bagi kampung kita. Lalu sama suruh. Silakan Adik More. Iya, Pak Pendeta. Iya, mohon maaf sebelum katoran tutup dengan doa karena kebetulan Tante Inggel dan Tante Levina sudah masuk dari Belanda. Mereka juga bagian dari kami yang terlibat di kelas klub online bahasa Inggris. Jadi Beta akan meminta dorang dua untuk berpendapat sedikit tentang buku For Aboru selama 1 tahun ini. Apa sih Tante Inggel dan Tante Levina lihat dari buku For Aboru? Kontribusi apa? Bagaimana mereka, kita juga berkolaborasi dengan buku For Aboru atau dengan Tante Inggel dan Tante Levina sejauh ini? Ada harapan apa dan ada motivasi apa sampai Tante Inggel dan Tante Levina juga mau terlibat dengan katoran gitu? Silakan, mungkin dari Tante Inggel. Di-unmute dulu ya Tante Inggel. Salah lo pakai mic. Inggel, unmute. Tante Inggel unmute dulu. Ada di... Oke, silakan pakai mic-nya. Tadi Marshy tanya apa tuh like ya, kami ikut buku For Aboru. Senang untuk bisa tolong kasih anak-anak kecil ke muka sedikit supaya dong bisa bicara bahasa Inggris, supaya bisa keluar dari Aboru, keluar dari Ambon, bisa bergaul dengan orang lain. Itu mulai apa sepotong saya yang ketemu bisa kasih. Iya. Oke. Terima kasih. Ya, Tante Inggel, Tante Levina. Oke. Ini di sana selamat sore, selamat siang. Selamat malam, Usi. Selamat malam, Tante. Malam, di siang ya. Selamat malam semua. Selamat malam. Selamat sore di Belanda. Levina punya motivasi buat turut buku For Aboru. Memang buat kalau bisa anak-anak Aboru dong maju. Dan ini satu kegiatan yang bisa tolong anak-anak Aboru dan di sekolah dasar untuk belajar bahasa Inggris. Kalau dorong sudah di SMP ke atas, dorong sudah biasa dengan kata-kata dengan cara Inggris.
Dan kalau ada lain-lain yang kita orang bisa ikut juga buat kegiatan-kegiatan lain untuk kasih dong anak-anak maju, anak-anak Aburu. Ya, itu kali dalam masa depan bisa turut akan juga kegiatan-kegiatannya dari Buku Fur Aburu. Tapi buat sekarang ini ada cukup dulu ya, anak-anak kecil dulu. Begitu saja. Oke. Untuk masukannya Fur Aburu yang pertama, ulang tahun yang pertama ini, apa Tante Levina? Perasaannya gimana sih waktu dengar Buku Fur Aburu, atau ada tahu komunitas yang peduli dengan pendidikan di Aburu? Lebih detailnya itu dari anak-anak Aburu sendiri mau peduli dengan pendidikan Maluku dan lebih khusus lagi untuk Aburu. Buku Fur Aburu itu kan buat Aburu toh, enggak toh? Iya. Ya. Itu ya yang baca akan pertama kali di internet, memang kayak mau cari tahu lebih banyak, ya. Terus dapat dengar orang punya kegiatan-kegiatan, terus cerita dengan lain-lain. Terus Levina punya hati senang sekali dan ya kalau buat Levina perasaan Buku Fur Aburu dong punya motivasi untuk mau berkembangan Aburu dengan Aburu punya anak-anak, itu paling bagus. Itu Levina paling senang dengar akan gitu dan baca akan gitu, dan Levina rasa buku Fur Aburu pekerjaan paling bagus. Ya, tanya? Ya. Oke, ada di Iya, oke. Terima kasih Tante Inggel dan Tante Levina. Terima kasih juga karena tanpa ragu-ragu ya untuk kata orang minta bergabung dengan Kobi, lalu langsung bersedia. Itu sesuatu yang juga menurut Katong sangat luar biasa. Kita kembalikan kepada Bapak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Oke, Adi, Marse dan teman-teman, ya kita akan masuk dalam doa ya. Saya minta pokok-pokok doanya. Kira-kira yang menjadi pokok doa yang penting untuk didoakan hari ini apa? Sebelum saya pimpin doa kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Yang pertama mungkin adalah doa ucapan syukur ya. Bahwa di tengah-tengah pandemik ini mau mengumpulkan orang Aburu itu sangat susah, apalagi sampai menjaring saudara orang di Belanda dan juga di Jakarta, bahkan di Ambon. Nah, terus yang kedua, berdoa kepada ketorang semua biar ketorang satu hati untuk melalui Buku Fur Aburu ini bisa menjadi berkat kepada ketorang punya generasi di Aburu. Dan yang ketiga, kiranya ada bentuk dukungannya dari ketemu saudara Aburu yang ada di mana saja terhadap orang punya program-program strategik yang memang akan orang bahas nanti di bulan Juni Juli itu mengenai program beasiswa nanti kepada anak-anak Aburu yang memiliki kemampuan ya untuk potensi untuk orang kuliah. Mungkin orang di satu sisi dong punya orang tua yang mampu. Nah, itu juga menjadi prioritas ketorang. Dan saat ini juga ketorang punya ada bikin lomba bercerita, bertutur tentang Aburu itu. Nah, ada sebagian dana juga yang ketorang butuhkan buat hadiah. Ketorang minta support dalam doa, kiranya itu bisa berjalan dengan baik. Ya, Mami ada, Marol semuanya? Itu aja sih, agenda aja. Supaya agenda ketorang bisa pastinya seturut dengan atau berkenan dengan apa yang Tuhan mau pakai dari Buku Fur Aburu. Itu mungkin Pak Pendeta kalau dari ya. Tania ada, Tania? Cukup. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita berdoa,
Ya, kita harus tetap semangat Bapak Ibu ya. Ya. Saya kutip dari satu ayat, 1 Korintus 15 ayat 58, bahwa segala jeripaya Bapak Ibu diperhitungkan Tuhan. Jadi kita bekerja untuk sesuatu yang di bumi, tapi nilai kekekalannya selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan bilang, ya giatlah selalu. Ya, jangan kita mundur, jangan kita kurang setia, jangan kita loyo, jangan kita ya karena mungkin ada pergumulan satu dengan hal membuat kita lemah, ya kan? Kita tetap berdiri teguh, dia bilang jangan goyah, lalu giatlah selalu. Nah, ini adalah bagian dari pekerjaan Tuhan mencerdaskan. Ya. Jadi kita bilang kalau dalam 1 Korintus 15:58 itu akhirnya dibilang apa? Tuhan bilang apa? Ya, semua yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Jeripaya yang kita kerjakan di dalam persekutuan dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Ya, jadi semuanya diperhitungkan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, tidak digaji oleh manusia. Ya kan? Tidak dapat honor, ya Bapak Ibu, ya, diperhitungkan Tuhan. Tidak sia-sia. Jamin itu. Ya, punya nilai kekal. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa ya Bapak Ibu ya. Oleh anugerah-Mu Tuhan, Engkau merencanakan dan Engkau mengizinkan lahirnya BPA, Buku Para Guru, di bawah yayasan yang Tuhan sudah bentuk. Dari beberapa anak-anak guru yang Tuhan pilih, dari sebanyak anak-anak guru yang ada, yang tersebar di Indonesia, yang tersebar di luar negeri. Tapi Tuhan pilih mereka yang hadir malam ini untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Mengubah potret diri orang guru untuk jangka panjang. Memikirkan masa depan generasi anak-anak guru supaya jauh lebih baik seperti yang Tuhan rancangkan bagi anak-anak-Mu, bagi umat-Mu. Masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Kami berdoa supaya semua yang sudah dikerjakan selama 1 tahun, ada prestasi-prestasi yang Tuhan sudah izinkan mereka torehkan itu melalui Buku Para Guru. Tuhan, kami berdoa, kami percaya sudah dengan firman-Mu, jerih mereka tidak sia-sia. Selalu Engkau perhitungkan itu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berkati mereka. Berikan mereka semua kepengurusan, semua anggota, semua donatur, semangat, punya hati yang membara, untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik untuk kepentingan pekerjaan Tuhan melalui Buku Para Guru, mencerdaskan orang-orang percaya yang ada di sana untuk masa depan yang lebih baik. Bapak kami berdoa mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Mungkin mereka mengalami rasa capek, mereka atau lelah, mereka seringkali mungkin juga mengalami pergumulan-pergumulan karena berkaitan dengan dana. Belum punya sumber dana yang tetap Tuhan. Belum ada sponsor yang besar. Tapi kami berdoa Tuhan, terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan untuk seluruh pengurus yang ada. Mereka sudah bergandengan tangan, bekerja keras bersama-sama. Sehingga sudah banyak mereka lakukan. Dan mereka sumbangkan Buku Para Guru dengan program-program yang lain. Bapak kami berdoa, di atas segala kekurangan, di atas segala kelemahan, biarlah kami boleh bersyukur bersama-sama. Berterima kasih bahwa sampai saat ini Allah Immanuel yang menyertai itu selalu bersama-sama dengan teman-teman di dalam yayasan ini Tuhan. Dan kami percaya Allah Ebenezer, sampai di sini Allah sudah menyertai mereka selama 365 hari, 1 tahun. Maka Allah akan terus memimpin mereka Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakan dan dimulai dengan baik, maka Tuhan akan memimpin dan mengakhirinya juga dengan baik. Kami berdoa untuk program tahun yang kedua ke depan Tuhan. Bapak kami serahkan pengurus yang ada dalam tangan Tuhan. Engkau pelihara mereka dalam kasih setia dan rahmat-Mu. Engkau pelihara dan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Engkau curahkan kepada mereka hikmat-hikmat daripada Tuhan sendiri untuk memikirkan program-program yang akan dikerjakan dan juga menemukan strategi atau cara dan metode yang terbaik untuk mengaplikasikannya secara baik. Kami berdoa mohon hikmat dan kecerdasan dari Tuhan bagi seluruh pengurus,
Juga kami berdoa untuk pengurus, biarlah Tuhan berikan kesehatan, supaya mereka satu hati, satu kasih, satu tujuan sesuai dengan visi misi yang akan dicapai, dan mereka bekerja untuk tujuan itu Tuhan, sehingga targetnya tercapai. Dan pada waktu ulang tahun yang kedua, ucapan syukur, hormat, terima kasih, semua dinaikkan kepada Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan dalam tahun yang kedua nanti. Bapak, kami berdoa untuk semua program yang sudah direncanakan dan sedang dikerjakan untuk buku para guru. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong. Ya, lomba cerita atau lomba bertutur, kami butuhkan dana Tuhan untuk menyediakan ya hal-hal yang dibutuhkan, entah itu dalam bentuk reward kepada para pemenang atau peserta lomba, atau juga untuk kegiatan ini berjalan dengan baik. Kami mohon Tuhan, Engkau tolong, Engkau berikan jalan keluar, Engkau kirim orang-orang yang punya dana, yang punya kasih, yang punya tujuan yang sama, hati yang mengasihi sesama dan melayani. Engkau bawa mereka berkenal, bergaul, berteman dengan semua elemen buku para guru, khusus pengurus yang ada di Jakarta, dan kemudian terlibat bersama mendukung dengan dananya. Tapi juga kami berdoa Tuhan seluruh orang guru yang ada di Jakarta dan sekitarnya, yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Kami berdoa biarlah Tuhan informasi tentang program-program buku para guru itu tersosialisasi sampai di tengah pendengaran mereka, di telinga mereka, di hati mereka. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah mereka bukan sekedar simpati, mereka berada di dalamnya. Mereka mengambil bagian sebagai anak-anak guru yang diberkati Tuhan, yang ada di tanah rantau atau di luar negeri Aburu. Kami berdoa Tuhan untuk IKLS Jakarta dengan 274 KK yang sudah terdaftar dan sebagian yang akan terdaftar. Kami berdoa ke depan mereka juga akan menjadi partner berjejaring bersama dengan BPA untuk Aburu. Kami serahkan Tuhan pengurus BPA dalam tangan Tuhan. Kami mohon sekali lagi Tuhan, Engkau eratkan mereka di dalam dekapan kasih Tuhan. Peganglah tangan mereka dengan tangan-Mu yang berkuasa itu, dan tuntun mereka mengikuti langkah-langkah Tuhan supaya mereka tidak keluar dari rencana dan kehendak Tuhan bagi mereka dan juga bagi BPA ini. Bapak, kami juga berdoa untuk rencana program yang ke depan untuk scholarship, untuk beasiswa. Apa ini bukan program yang ringan, membutuhkan daya, membutuhkan dana. Oleh karena itu Tuhan buka jalan, berkenan. Bapak, Engkau mendengar dan menerima kerinduan dari anak-anak Tuhan ini untuk menolong orang lain yang terbatas keuangannya, yang punya prestasi, yang mau sungguh-sungguh belajar, yang mau sungguh-sungguh ke depan menjadi orang yang menjadi berkat besar bagi Aburu dan bangsa negara, yang punya hati sama dengan semua pengurus dan anggota BPA. Kami mohon Tuhan, Engkau tolong. Engkau berikan jalan keluar, sumber-sumber dana yang akan diarahkan Tuhan mengalir bagi buku para guru dan menolong untuk program-program jangka panjang. Khusus Tuhan, jangka panjang untuk beasiswa. Bapak, kami berdoa sekali lagi untuk pemerintah Aburu. Tolong Tuhan supaya ketika visi, misi, dan program-program strategis dari buku para guru ketika dikomunikasikan dan sampai kepada mereka, Tuhan berikan juga mereka hikmat supaya mereka meresponinya dengan baik. Bahwa buku para guru dan semua pengurus dan anak-anak yang ada di sini, Tuhan, mereka tidak mencari untung di sini. Mereka punya hati untuk Aburu, untuk membangun Aburu, sekaligus membantu pemerintah desa yang ada di Aburu. Kami mohon Tuhan tolong pemerintah desa di sana, supaya mereka juga menyiapkan diri dengan baik, menyiapkan hati dengan baik. Bahkan ada program-program jangka panjang untuk menjadi wisata desa atau menjadikan Aburu sebagai tempat wisata. Supaya masyarakat di sana juga punya hati yang benar. Mereka siap dengan karakter yang baik, bertanggung jawab atas diri, menciptakan hubungan persaudaraan yang kuat, menjaga keharmonisan, bahkan juga bertanggung jawab untuk memelihara alam yang ada di Aburu yang indah, untuk kemudian dijadikan sebagai sarana-sarana wisata ke depan. Tuhan berkati sebuah pergumulan dan kerinduan ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, di usia yang
pertama 1 tahun, usia yang masih bayi, tapi Tuhan sudah memberikan prestasi. Mereka bukan lagi merangkak, tapi mereka sudah berjalan dengan prestasi yang Tuhan sudah izinkan. Kami berdoa buatlah mereka terus berjalan dengan kuat, bahkan berlari mencapai tujuan yang Tuhan sediakan bagi mereka melalui visi misi BPA. Terima kasih Bapak di sorga. Sekali lagi, hamba berdoa menyerahkan yayasan, mulai dari ketua, penasihat atau pembina, seluruh pengurusnya, anggota-anggota pengurusnya, Tuhan tolong, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan berkati mereka lepas pribadi, bahkan juga berkati keluarga mereka masing-masing, berkati pekerjaan mereka, berkati kesaksian pelayanan mereka di gereja, di lembaga gerejawi manapun juga kami berdoa di dalam nama Yesus. Bapa, Engkau memberkati mereka. Dan akhirnya Tuhan, hamba mohon berkat kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal selalu bersama dengan kepengurusan BPA, selalu bersama dengan semua kegiatan program yang mereka lakukan untuk perubahan yang terbaik bagi Aboru. Allah Tritunggal selalu melindungi, menyertai, memberkati mereka malam ini terus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saya serahkan. Terima kasih Pak Pendeta. Amin. Terima kasih banyak Terima kasih Bung Nyong. Yopi. Ya, Terima kasih terima kasih. banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Pak Pendeta, danke Ya. banyak. Olen. Ya, sebelum saya minta diri, Nyong, Ya. coba beta panggil Nyong siapa nih? Ibu An, Bu Yang Ana nih. Ongen. Ongen Yang ya? Oke. Ongen. Ya, puji Tuhan ya. Ongen, tetap semangat Ongen. Walaupun Ya, dari ya. sisi PAM, dari sisi PAM itu ya bukan asli Aboru, tetapi darah Ongen itu darah Aboru. Iya. Ya kan, rumahnya di Makala dekat beta pun kebun cengkeh, pohon cengkeh di sana. Misipat beta sebelah itu, samping Imam Komas pun rumah itu. Jadi ya itu Ya. orang Aboru ya. Jadi jangan khawatir ya. Ya memang awalnya penuh pergumulan, tapi jangan lupa Ongen kerjakan Ya, ini semoga. bernilai kekal. Amin. Semangat Ongen ya. Ya. Semangat. Ya, walaupun pental 1 kali, belum pental 99 kali. Nanti yang 100 pasti berhasil. Betul. Pasti berhasil.